Perkenalkan, nama saya Felicia Angelika. Oke, sekarang aku bakalan ngejelasin pengertian lembaga agama dan isinya. Jadi bisa dilihat di sini, lembaga agama adalah suatu sistem atau organisasi yang mengatur kehidupan keagamaan dalam masyarakat. Nah, jadi pengertiannya bisa aku jelasin lagi. Lembaga agama itu merupakan wadah yang mengatur dan membimbing kehidupan beragama dalam masyarakat. Nah, lembaga ini berperan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan, memperkuat iman kepada Tuhan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia. Jadi lembaga agama ini memiliki peran penting ya dalam kehidupan manusia. Bukan hanya untuk mengajarkan cara beribadah, tetapi juga mengajarkan sikap baik seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan hidup dengan damai bersama orang lain. Oke, selanjutnya sekarang aku akan menjelaskan fungsi. Jadi, fungsi pertama itu ada pedoman hidup. Lembaga agama ini berfungsi sebagai pedoman hidup, pedoman hidup itu karena memberikan aturan dan arahan kepada manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi melalui ajaran agama, manusia diajarkan bagaimana bersikap baik, mengambil keputusan yang benar, dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, dengan adanya pedoman tersebut, kehidupan manusia itu menjadi lebih teratur, damai, dan memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, agama mengajarkan untuk jujur saat berbicara, menghormati orang tua dan guru, dan tidak mencuri, serta saling membantu kepada sesama yang membutuhkan. Nah, selanjutnya aku bakalan ngejelasin fungsi yang kedua. Apa sih? Jadi, fungsi yang kedua bisa dilihat di sini sebagai sumber identitas moral. Gimana? Jadi, lembaga agama juga berfungsi sebagai sumber identitas moral, yaitu membentuk kepribadian dan karakter manusia agar apa? Agar menjadi pribadi yang baik. Ajaran agama membantu seseorang memahami nilai-nilai moral. Seperti apa nilai-nilai moralnya? Nah, jadi seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, disiplin, dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, jadi dengan memahami nilai-nilai tersebut, seseorang itu dapat lebih mudah membedakan apa? Membedakan perilaku yang benar dan salah dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa sih? Jadi, contohnya seseorang menjadi lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban, menjaga sopan santun saat berbicara, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan perbuatannya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Elvira. Di sini aku bakal ngelanjutin fungsi lembaga agama yang ketiga dan keempat. Yang ketiga ini ada solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini mempererat rasa persaudaraan, kohesi sosial, dan toleransi antar sesama umat beragama. Yang keempat, yang terakhir ini ada pengendalian sosial, menjadikan benteng dan mengontrol perilaku menyimpang agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nandita. Di sini aku akan menjelaskan tentang unsur lembaga keagamaan. Unsur lembaga keagamaan ini memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur ini juga membantu manusia dalam mengajarkan ajaran agama dan menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Unsur lembaga agama ini juga dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan keyakinan Tuhan Yang Maha Esa dan ajaran agama yang dianggap benar oleh penganutnya. Kepercayaan ini juga menjadi dasar utama dalam kehidupan keagamaan. Yang kedua, ada praktik keagamaan. Praktik keagamaan ini berupa kegiatan ibadah, doa, ritual, dan tata cara menjalankan ajaran agama. Praktik ibadah ini juga dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Yang ketiga, ada simbol keagamaan. Simbol keagamaan ini adalah tanda atau lambang yang menjadi ciri khas suatu agama, seperti kitab suci, tempat ibadah, pakaian keagamaan, atau lambang tertentu. Simbol agama ini juga berfungsi sebagai identitas dan pengingat nilai-nilai keagamaan. Yang keempat,
ada umat atau penganut. Umat atau penganut adalah sekelompok orang yang mempercayai dan menjalankan ajaran agamanya. Umat juga memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan ajaran agama di masyarakat. Yang terakhir ada pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan adalah pengalaman batin atau perasaan spiritual yang dirasakan seseorang saat menjalankan ajaran agamanya. Misalnya merasa tenang, damai, dan lebih dekat dengan Tuhan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma. Di sini aku bakalan jelasin contoh lembaga agama yang ada di Indonesia. Nah, agama di Indonesia itu ada 6, masing-masingnya punya lembaga agama sendiri. Yang pertama itu ada Islam. Jadi di Islam itu ada 3. Yang pertama bisa kita sebut MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua ada Nahdlatul Ulama atau bisa kita sebut NU. Yang ketiga ada Muhammadiyah. Nah, yang kedua ada dari Kristen Protestan. Jadi di Kristen Protestan itu disebutnya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau bisa kita singkat PGI. Yang ketiga ada dari Katolik. Kalau di Katolik itu disebutnya Konferensi Wali Gereja atau bisa kita singkat KWI. Nah, yang keempat ada dari Hindu. Kalau di Hindu itu disingkatnya PHDI atau bisa kita sebut Parisada Hindu Dharma Indonesia. Yang kelima ada dari Buddha. Kalau di Buddha itu disebutnya Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau bisa kita singkat Walubi. Nah, yang terakhir itu ada dari Konghucu. Kalau di Konghucu itu disebutnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau bisa kita singkat Matakin.